Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Desanada Sukri dengan NIP 231152-2015. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan pada mata kuliah pemrograman teknologi bergerak dengan dosen pengampu yang pertama Bapak Usnil Kamil MT dan kedua Ibu Aina Hubi Azira Magister Engineering. Untuk instruksi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah PTB ini yaitu membuat aplikasi Android sederhana menggunakan Jetpack Compose, dan aplikasi boleh berupa proyek baru, pengembangan tugas sebelumnya, atau bagian dari tugas besar. Saya akan menggunakan tugas sebelumnya yang dimana tugas tersebut merupakan tugas dari praktikum mata kuliah pemrograman teknologi bergerak berupa aplikasi Shoppinglist. Untuk ketentuannya itu ada 5. Yang pertama itu menampilkan daftar data menggunakan lazy column, kemudian menggunakan prinsip material design, kemudian menggunakan navigasi antar layar, kemudian memiliki animasi sederhana, dan menggunakan tema atau warna custom dengan material theme. Langsung saja kita menuju ke demo program. Pada aplikasi yang telah saya jalankan ini sudah saya tambahkan beberapa item. Yang pertama itu beras dan juga susu. Jika kita tambahkan beberapa item baru yaitu telur dengan quantity. Jika button ditekan tanpa diisi quantity akan muncul message di bawah bahwa jumlah item harus diisi misalnya 5. Jika telur ditekan kart telur itu item baru yang ditampilkan menggunakan lazy column, menggunakan material design card yang dimana di dalamnya terdapat box untuk inisial huruf pertama dari item, kemudian button untuk checklist, dan juga drop down untuk menghapus item. Jika kita contohkan untuk menghapus item, hapus item beras, yang dimana muncul dialog untuk menanyakan apakah Anda yakin, kemudian muncul snack bar untuk memberitahukan bahwa item beras telah dihapus. Kemudian jika kita menekan card dari salah satu item, muncul di detail screen yang menunjukkan nama barang dan juga kuantitas yang merupakan pengiriman data antar layar. Kemudian jika kita kembali ke halaman home dan kita mencari item menggunakan huruf pertama, misalnya telur, maka telur akan naik ke atas dan susu akan hilang. Sebaliknya pada telur, jika kita mencari susu akan tetap, kemudian telur akan hilang. Kemudian kita lanjut ke halaman kedua yaitu halaman profile yang berisikan data diri author yaitu saya sendiri, Muhammad Desanada Sukri, dengan pada halaman profil ini berisikan atribut berupa nama, NIM, hobi, tempat tanggal lahir, dan peminatan. Dan jika kita lihat pada top app bar itu terdapat drawer yang dimana jika drawer ditekan akan muncul laman setting. Jika kita menekan bahasa terdapat pilihan bahasa, kemudian selesai. Kemudian jika kita mengaktifkan mode gelap dengan toggle switch, tampilan akan berubah menjadi gelap menggunakan dark color scheme, yang dimana pada halaman setting, home, dan juga profile akan berubah warnanya. Lanjut ke penjelasan codingan. Untuk struktur proyek itu saya membuat 6 package yang dimana composable utama itu terdapat pada Shoppinglist KT, yang dimana yang pertama itu composable function Shoppinglist untuk pencatat dan juga menampilkan item-item yang telah ditambahkan menggunakan lazy column. Kemudian composable animated Shoppinglist untuk animasi Shoppinglist yang telah ditambahkan, yang dimana animasinya ketika masuk dia menggunakan fade in. Kemudian untuk composable function Shoppinglist item itu digunakan untuk menambahkan item-item yang baru ditambahkan menggunakan input, menggunakan card, material design card, kemudian menggunakan box, row, kemudian box kembali untuk inisial huruf pertama, kemudian teks untuk nama dari item. Maksud saya teks ini untuk inisial huruf pertama, kemudian nama item, kemudian baru checklist button untuk men-select dari item tersebut, dan terakhir itu ada drop down, yang dimana drop down berisi hapus item, yang dimana jika ditekan akan muncul dialog. Kemudian composable utama kedua yaitu saya menggunakan view model untuk menyimpan data item baru yang telah ditambahkan.
yang dimana item data tersebut ada dua, yaitu name dan juga quantity, yang dimana quantity tersebut menggunakan variabel integer. Kemudian untuk navigation, di navigasi itu terdapat dua file, yang dimana file pertama itu mainscreen.kt, itu merupakan file utama untuk mengintegrasikan navigasi dan juga UI, yang dimana pada main screen ini mengatur untuk dark mode dan juga light mode, serta pada main screen ini ditampilkan top app bar yang bertuliskan shopping list dan juga navigation icon berupa drawer. Kemudian untuk bottom bar atau navigation bar di bawah itu ditampilkan juga menggunakan bantuan screen.kt. Kemudian di bawah itu merupakan variabel navhost, yang dimana navhost ini untuk mengatur root dari tiap screen. Yang pertama screen home, kedua profile, kemudian setting, kemudian yang terakhir detail. Detail menunjukkan dan mengambil item nama dan juga quantity. Kemudian ada screen.kt, ini merupakan aplikasi file pengatur untuk rutenya, yang dimana saya memiliki 4 objek. Yang pertama home, profile, setting, dan detail. Untuk screen, saya memiliki 4 screen. Yang pertama detail. Untuk detail, ya sesuai dengan yang saya demokan, itu digunakan untuk menampilkan detail dari item yang telah saya inputkan, yang dimana menggunakan scaffold, kemudian dibagi menjadi menggunakan kolom, kemudian ada teks. Yang pertama teks barang dan juga teks yang kedua itu ada kuantitas. Kemudian digunakan card untuk deskripsi singkat bahwa laman ini merupakan laman untuk item yang telah ditambahkan ke daftar belanja. Kemudian yang kedua yaitu home screen. Home screen adalah halaman utama yang memiliki modul shopping list, yang dimana shopping list yang terdiri dari item input, kemudian button, kemudian search bar atau search input, kemudian daftar belanja yang dimana sesuai dengan composable shopping list yang telah diatur pada package komponen. Kemudian untuk profile screen, profile screen itu saya menggunakan dua foto yang telah diletakkan di resource drawable. Kemudian gambar akan diganti tiap 1,5 detik menggunakan launch effect, yang dimana memiliki delay 1,5 detik. Kemudian di sini menggunakan index untuk mengganti foto secara otomatis, yang dimana di dalam profile itu menggunakan card dan juga teks. Kemudian yang terakhir yaitu setting. Setting di sini menggunakan memiliki beberapa alert dialog. Yang pertama itu untuk tentang aplikasi, kita bisa kembali lagi pada setting tentang aplikasi, muncul dialog bahwa aplikasi ini buatan Muhammad Dias Ananda Syukri. Kemudian lanjut untuk yang kedua itu untuk yang pilih bahasa tadi menggunakan dialog juga. Kemudian di sini beberapa item itu digunakan lazy column untuk menambah tampilan dari setting. Kemudian untuk view model, ini merupakan view model untuk menggunakan data class yang telah dideklarasi di models, yaitu name dan quantity. Kemudian main activity itu tempat untuk men-set konten yang diatur langsung di mainscreen.kt. Kemudian di sini juga saya menambahkan beberapa dependencies, yang contohnya itu material icon extended, kemudian navigation compose dan navigation animation. Mungkin untuk penjelasan aplikasinya cukup sampai di sini. Sebelumnya untuk refleksi penggunaan AI, saya menggunakan bantuan AI seperti ChatGPT untuk mengatur dan juga memperbaiki beberapa error yang saya temukan. Kemudian untuk mengecek tentang ketentuan aplikasi yang telah ditentukan. Dan jika saya bingung untuk bagaimana cara menampilkan item, itu saya meminta bantuan ChatGPT untuk menjelaskan bagaimana cara menampilkan item tersebut menggunakan material design. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.